Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat lambat pasti akan berjumpa dengan jadwal kematian yang telah Allah tentukan untuk dirinya, kecuali sikap sifat takwa menyertainya di mana, kapan dan bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap pribadi mukmin yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat ingin bahagia dunia akhirat. Dan kebahagiaan akhirat dimulai dari kebahagiaan di dunia. Hasanah dunia, hasanah akhirat. Hasanah dunia adalah yang selalu kita panjatkan dalam sholat 5 waktu 17 rakaat, adanya dalam doa Al-Fatihah. Kita selalu minta hidayah, hidayah Al-Quran dan Sunnah, lalu istiqamah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, lalu kelezatan dalam istiqamah sebagaimana para rasul, para anbiya istighraq, tenggelam dalam kenikmatan istiqamah. Sungguh hamba Allah yang telah diberi oleh Allah hidayah terpuncak, hidayah tertinggi, kenikmatan dalam istiqamah. Ia sudah Allah beri syurga sebelum syurga. Itulah yang dicari-cari oleh umat manusia di muka bumi ini. Beragam rekayasa manusia dengan sains dan teknologi untuk mencari kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu ada pada Al-Quran dan Sunnah. Allah yang menciptakan langit bumi ini memberikan petunjuk untuk meraih kebahagiaan itu, dan tidak ada jalan selain jalan yang Allah tunjukkan, Al-Quran dan Sunnah. Simaklah kalam Allah dengan iman. Surah Toha ayat 124. Wa man arada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Qala lima hasyar, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Siapa yang berpaling dari jalan Allah, Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan menemukan kesenangan tetapi semu, kenikmatan tetapi nisbi, istidraj. Dan mereka Allah kumpulkan di akhirat nanti dalam keadaan buta. Lalu mereka berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma, kenapa kau butakan kami? Bukankah kami waktu di dunia bisa melihat? Qala, Allah menjawab, ya, kalian memang melihat di dunia, tapi kalian tidak mau menggunakan penglihatan kalian terhadap ayat-ayat kami. Maka sekarang kami butakan kalian, sebagaimana waktu di dunia buta mata hati kalian terhadap ayat-ayat kami. Jadi siapapun yang ingin bahagia, Al-Quran dan Sunnah, dan mimpi bahagia dari jalan selain jalan itu, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Surah Yunus ayat 61, 62, 63. Sesungguhnya aulia-aulia Allah, wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, mereka tidak takut apa yang akan terjadi dan tidak bersedih apa yang sudah terjadi. Untuk mereka Allah gembirakan kehidupan di dunia, apalagi di akhirat. Itulah buah keimanan dan ketakwaan yang sungguh-sungguh kepada Allah, karena berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Lalu
Apa penyebabnya? Sehingga kita tidak menemukan kelezatan dalam istiqamah. Ada 7 sebab. Yang pertama, dha'ful iman. Karena lemahnya iman kita. Belum cinta kepada Allah. Karenanya kita tidak peduli dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak cinta Allah, tidak cinta Rasulullah SAW. Kecintaan kepada Allah membuat kita senang kepada Al-Quran dan Sunnah. Mempelajarinya, memahaminya, menghayatinya, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya. Farhan asyadu farhan. Yang kedua, al-jahlu. Karena keawaman kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini akibat kata kita tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Karena kita tidak peduli dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak bertaamul dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak membacanya setiap hari. Bahkan kita menganggap biasa tidak membaca Al-Quran sehari. Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un al-Qur'an kal baitil hard. Seseorang yang 1 hari tidak membaca Al-Quran, maka hatinya bagaikan rumah yang kosong. Kalau rumah kosong gampang dicuri. Kalau dibiarkan lama, kotor, angker. Begitulah hati yang tidak dibacakan Al-Quran. Angker, kotor, bersarang penyakit-penyakit hati. Riya, sum'ah, ujub, dendam, suuzon. Allahu Akbar walillahil hamd. Kalaulah ia memahami hakikat kehidupan, keutamaan, keistimewaan, faedah, manfaat, rahasia-rahasia Al-Quran dan Sunnah, dan kelezatannya, ia akan mengejarnya. Dan waktu dunia ini hanya habis untuk itu. Karena disitulah sumber kelezatan. La ya'rifuha illa man zaqaha. Said Qutb dalam kitab tafsir Bidhilalil Quran, tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang sudah asik tenggelam dalam mengamalkannya. Yang ketiga, Abdul Hawa. Karena budak hawa nafsu, nafsunya terus diperturutkan, tidak pernah puas kalau selalu memperturutkan hawa nafsu. Seperti minum air laut, tidak pernah puas, tidak habis-habis, sehingga aktivitasnya benar-benar tunduk pada nafsunya. Yang keempat, abdud dunia. Targetnya sangat rendah, dunia, dana, kehinaan. Ia menghinakan diri dengan memperturutkan hawa nafsunya karena mencari target-target dunia. The money is my everything. Dan itu menjadi orientasi kehidupannya sampai mempengaruhi ibadah dan doanya. Beribadah hanya untuk target dunia. Lau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wa tabahawa famasalu kamasali qaum in tahmil alayhi al-has aw tatruku yalhas. Surah Al-A'raf ayat 175. Allah ingin memuliakan manusia dengan Al-Quran dan Sunnah, tetapi mereka memperturutkan hawa nafsu mereka karena cintanya kepada dunia, maka mereka bagaikan anjing yalhas. Kata yalhas itu asyaddu atasan, lebih dari haus, menyengat tenggorokan. Yalhas itu terjadi pada hari kiamat nanti. Yalhas, haus yang luar biasa. Tapi Rasul memberitakan gembira, tidak untuk hamba yang senang berpuasa. Di akhirat nanti hamba yang berpuasa, hadiah dari Allah karena dia senangnya puasa. Wajib sunnah di dunia, Allah beri minuman.
dari telaga Kautsar yang membuat dia tidak akan yalhas. Orang yang berpuasa itu menunjukkan ia tidak cinta dengan dunia. Dua kenikmatan yang tidak pernah bisa ketemu, yaitu kenikmatan rohani dengan kenikmatan jasmani. Seorang hamba yang milih kenikmatan rohani karena cintanya kepada Allah, Rasul, dan ingin selamat di akhirat, maka jasmaninya tunduk pada kehendak rohaninya. Lapar sekalipun ia menemukan kenikmatan, haus sekalipun ia menemukan kenikmatan. Sabar dalam kejujurannya, padahal ada peluang-peluang untuk melakukan perbuatan nista, tapi ia menemukan kenikmatan di situ. Sebaliknya kalau mencari kesenangan nafsu jasmaninya, dunianya, maka dia akan gadaikan kesenangan rohaninya. Dia akan gadaikan kesenangan akhirat selama-lamanya hanya untuk sementara di dunia. Mata'un qalil walahum adzabun alim. Qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Zarhum ya'kulu wa yattamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Karena itulah orang beriman disibukkan dengan kesenangan ruhaniyah. Dari tidur lebih awal, sholat malam, istighfar, berjamaah di masjid, tidak keluar dari masjid sampai isyraq, tidak keluar dari rumah kecuali dalam keadaan berdoa, berwudu, berzikir, rendah hati, bersedekah, senyum, menebarkan kasih sayang, dakwah, sibuk dalam perbaikan-kebaikan. Itulah hari-hari orang mukmin. Ia jaga sholat di awal waktu, berjamaah di masjid. Allahu Akbar, tidak ada waktu yang sia-sia. Semuanya menjadi nilai, dan itu membahagiakan. Kemudian ta'amul haram, banyaknya makan yang haram. Apa yang kita makan, jat atau cara mencari atau hak Allah yang tidak kita tunaikan, lalu jadi darah, jadi daging. Maka darah daging dari sesuatu yang haram, hujratus syayatin, the room of syaitan. Kita membangun ruangan-ruangan, rumah-rumah, kamar-kamar setan pada tubuh kita. Wa syaitan ya'rifuhu, dan setan mengenal seorang yang suka makan yang haram. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnakum. Dan kalau sudah makan yang haram, maka berikutnya yang keenam, kasratus dzunub. Ia senang banyak melakukan dosa. Senang banyak melakukan dosa dan merasa tidak berdosa. Biasa-biasa saja dia berdusta. Tidak sholat malam, biasa saja. Bahkan tidak sholat 5 waktu, biasa saja. Tidak merasa bersalah, tidak gelisah. Inna a'zamal iqab diya'ul lazzatil istiqamah, diya'ul lazzatil ibadah. Ketahuilah wahai jamaah yang mulia, awal dari hukuman Allah kepada orang yang beriman kepadanya di dunia adalah Allah cabut lezatnya ibadah kepada Allah. Dia ibadah tapi tidak lezat, dia sholat tapi tidak lezat, dia baca Quran tapi tidak betah, dia puasa tapi tidak nyaman, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, dan tidak ada pengaruh, tidak ada athar, tidak ada bekas selesai ibadah. Ibadah tapi dusta jalan terus, zikir tapi gibah terus, sholat tapi terus makan yang haram. Allahu Akbar. Ketahuilah, setiap dosa yang kita perbuat nuqtah, menjadi titik hitam di hati kita. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan semakin banyak titik-titik itu, maka makin gelaplah hati kita, dan hati yang gelap menjadi hijab hubungan kita kepada Allah. Kalla innahum an rabbihim lamahjubun yawma idzin la mahjubun
hari kiamat nanti ia akan ada hijab dengan Allah, tidak bisa bertemu dengan Allah, dan Allah tidak mau melihat dia. Dan di dunia pun percikan hijab itu sudah Allah berikan, dengan rasa lezat ibadah Allah cabut pada dirinya. Dan yang terakhir, karena lemah iman, karena awamnya, jahilnya kita terhadap agama Allah, karena kita memperturutkan hawa nafsu, karena cinta kita kepada dunia, karena makan yang haram, karena banyak dosa yang kita perbuat, karena itulah dengan mudah syaitan menundukkan kita, menaklukkan kita. Pansalahu minha fa'atbahu syayatin, fa'atbahu syaitan fakana minal ghawin. Syaitan dengan mudah menundukkan kita, dikendalikan oleh syaitan, kita diarahkan oleh syaitan, mengalirlah ide-ide kesesatan pada diri kita. Allahu akbar, lillahil hamd. Bersyukurlah pada Allah, hari Jumat ini Allah masih izinkan kita bernapas. Maka jalan utama menujunya adalah taubatan nasuha, berazam bertaubat, sungguh-sungguh mendekat kepada Allah dengan mentadabburkan Al-Quran. Dekatilah orang-orang soleh, berkumpul dengan ulama-ulama yang istiqamah, mengajilah, bergurulah kepadanya, dan sibukkan diri dalam ibadah, amal saleh dan muhasabah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Usikum wa iya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Akan tumbuh kesadaran, sebenar kesadaran kalau sudah datang kematian. Itu kesadaran terlambat. Karena itu hamba yang beriman cepat sekali ia bertaubat kepada Allah, lalu ia berjanji untuk tidak berbuat maksiat lagi, dan itu menjadi jihad besar. Tak kalah hobi maksiat lalu berubah hijrah menjadi taat, itu jihad besar. Lalu ia seakan membayar masa lalunya dengan hubbus sunnah, senang sekali dengan sunnah. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun dia terus incar-incar. Hidupkanlah sunnah-sunnah Rasulullah SAW untuk membayar masa lalu kita. Hati, lisan, teruslah berzikir pada Allah, karena setiap lafaz zikir membersihkan dosa. Setiap ibadah yang kita lakukan, setiap ihya sunnah membakar dosa-dosa kita yang lalu-lalu. Dan Allah akan perbaiki keadaan kita. Wa aslaha balahum. Hadirkan hati di hari Jumat yang doa diijabah oleh Allah. Doa antara khutbah dan salat Jumat sangat mustajab. Doa bersama, satu doa diijabah, semua diijabah oleh Allah. La yastami mala fayad'u ba'duhum fayu'minu ba'duhum ila istajaballahu du'aahum. Tidaklah sebagian kaum berdoa, sebagian mengaminkan, kecuali Allah ijabah doa mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma rabbuna lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi man fihinna walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi man fihinna walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi man fihinna walakal hamdu walaka mulkus samawati wal ardi man fihinna walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi walakal hamdu antal haq wa'duka haq wa qawluka haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam haq wan nabiyuna haq was sa'atu haq walakal hamdu walaka aslamna wa bika amanna wa ilaika anabna. Kami bertaubat sungguh-sungguh padamu ya Allah. Wa bika khasamna, kami sungguh-sungguh mengandalkan Engkau untuk menjaga taubat kami. Terima taubat kami, cabut keinginan maksiat pada diri kami, kecuali hanya kesenangan beribadah kepadamu. Wa ilaika hakamna wa alaika tawakkalna waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma alanna wa ma asrarna. Antal muqaddim, antal muakhir, wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab. Wahai, duhai penguasa langit dan bumi, Maha menatap, Maha mengetahui, tiada tersembunyi di matamu ya Allah. Betapa banyak dosa yang telah kami perbuat, betapa banyak maksiat yang kami sembunyikan, betapa banyak orang-orang yang kami zalimi. Ya Allah, di hari Jumat ini atas hidayah-Mu Kau izinkan kami bernapas, menengadah tangan kepadamu. Mohon ya Allah, hujani kami semua dengan rahmat ampunan-Mu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Dosa besar, dosa kecil, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan. Ampuni ya Allah, kami berbuat dosa karena lemah iman kami, karena bodohnya kami, karena hinanya kami memperturutkan hawa nafsu kami, karena dunia ini ya Allah. Ya Allah, sudah banyak makan yang haram tubuh ini ya Allah. Begitu mudah syaitan menundukkan kami ya Allah. Kami enggak kuat kecuali Kau yang menolong kami. Tolong ampuni seluruh dosa kami, hijrahkan kami, bimbing kami, peluk kami dengan rahmat ampunan-Mu. Jangan Kau biarkan kami maksiat lagi ya Rabb. Rabbana la tudhi qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, janganlah Kau sobek, janganlah Kau cabut hidayah yang telah Kau beri kepada kami. Ya Rabb, rahmati ampuni ayah ibu kami. Jangan siksa ayah ibu kami karena kesalahan dosanya. Kami mohon ya Rabb, sebagai anak yang telah membuat susah kedua orang tua kami, ampunilah kedua orang tua kami, rahmatilah kedua orang tua kami, berkahilah kedua orang tua kami, wafatkan keduanya husnul khatimah, jadikan kuburan kedua orang tua kami raudhah min riyadil jinan. Rahmati ampuni keluarga, anak cucu keturunan kami. Rahmati ampuni guru-guru kami yang telah bimbing kami mengenal-Mu, sahabat-sahabat kami, jamaah zikir, seluruh kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat baik yang hidup, apalagi yang telah wafat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim.
Kalau kau ingin menyiksa karena dosa-dosa mereka, tapi mereka juga makhluk-Mu ya Rabb. Kalau kau mengampuni mereka, Engkau memang maha perkasa, tapi Engkau maha bijaksana. Ampuni seluruh kaum muslimin muslimat, apalagi yang telah wafat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil kufra wal kafirin wa damir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma asqil zalimin bi zalimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin min al mujahidin wal mustad'afin fi Palestin, fi Afghan, fi Iraq, fi Suria, fi Yaman, fi Mesir, fi Afrika Tengah, fi Uighur Cina, fi Kashmir India, fi Rohingya Myanmar, fi Patani Thailand, fi Moro Filipina, wa jami'il mujahidin waj'alna minhum ya rabbal alamin. Ya Allah, jadikan semua aktivitas kami, ibadah kami, amal kami, ikhtiar kami mencari rezeki, berkeluarga, dakwah kami, semua harokah aktivitas kami jadikan ya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terima ya Allah, sehingga menjadi bekal kami saat nanti menghadap-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu saat-saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Ya Muhyi yang menghidupkan kami, ya Mumit, sebentar lagi Engkau akan mewafatkan kami. Semakin hari makin dekat dengan jadwal keputusan Engkau untuk kami. Kami mohon di hari Jumat yang mulia ini, ya Rabb, saat tiba jadwal kematian untuk kami dan semua saudara-saudari yang kami cintai karena-Mu, wafatkanlah kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam kelezatan istiqamah, dalam kerinduan berjumpa dengan-Mu. Dan Kau bimbing lisan kami dengan kalimat tauhid yang sangat Kau suka ya Rabb. Wafatkan kami semua dalam keridoan-Mu, dalam keadaan husnul khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ampuni kami, maafkan kami, berkahi sisa-sisa umur kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi negeri kami yang kami cintai ini ya Allah. Hadirkan untuk kami pemimpin yang sangat takut kepadamu dan mengajak kami takut kepadamu, bahagia dalam syariatmu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkahi seluruh kaum muslimin muslimat, berkahi harokah dakwah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillah. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.